Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dikatakan oleh para ulama, orang yang menuntut ilmu, orang yang mau hadir ke majelis ilmu, dia akan mendapatkan 10 karamat. Jadi orang yang hakun tulah ke majelis ilmu, orang yang mau hadir ke majelis ilmu, dia akan dapat 10 karamat. Yang pertama, husul karamatil hidayah wa taufiq. Orang yang hadir ke majelis ilmu itu akan dapat karamat, kemuliaan berupa hidayah dan taufik dari Allah. Asal terus saja menuntut ilmu, dia akan dapat hidayah, dia akan dapat taufik. Dan itu satu karamat yang Allah berikan kepada penuntut ilmu. Tapi asal terus menuntut ilmu. Kita ni asal kada pernah hajud. Tapi bila kita ni terus menuntut ilmu, sekali guru menyampaikan masih kada tades, masih kada mampan, masih kada masuk masalah tahajud itu, terus saja menuntut ilmu. Karena ada tuh Allah karena memberikan taufik hidayah, timbul kuat keinginan hendak melakukan tahajud. Kita asal orang yang pamalar, begitu hadir ke majelis ilmu, kita asal orang yang pamalar, sayang di harta, cinta lawan dunia, ketujuh menyasah dunia, ada tahu siang malam, ada tahu waktu, dunia aja di kapung, dunia aja disasah. Begitu mau hadir ke majelis ilmu, terus saja hadir. Karena ada dapat hidayah Tuhan dok. Jadi dapat hidayah Tuhan, asakulir lagi menyasah dunia, asakulir lagi mengapungi dunia, asakulir lagi terlalu mahimati dunia. Dapat hidayah sudahnya. Nah asal pemalar diberi Allah taufik hidayah, ada asaan wah ini menyumbang untuk pesantren, ada asaan wah ini menyumbang untuk majelis ilmu. Inilah karamat menuntut ilmu. Jadi karamat yang pertama, karamatul hidayah wa taufiq. Orang itu akan dapat karamat berupa hidayah dan taufik dari Allah. Yang kedua, husul karamatil inayah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang suka hadir ke majelis ilmu akan dapat karamat berupa inayah, perhatian Tuhan. Perhatian Tuhan. Allah akan memperhatikannya, memperhatikan rumah tangganya, memperhatikan kehidupannya, memperhatikan keluarganya. Ini orang yang menuntut ilmu, ada cagaran sengsara hidupnya, ada cagaran sakit hidupnya, asal ini bujur-bujur menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu agama itu di mana aja bagana, ada cagaran sakit, ada cagaran sengsara karena dapat perhatian dari Allah. Orang yang diperhatikan oleh Allah, ada cagaran sakit karena Allah itu pemilik segala-galanya. Di mana aja kita berada itu bumi Allah. Di mana aja kita bertempat itu milik Allah. Dan Allah akan perhatian kepada orang yang penuntut ilmu. Ada usah pusang hidup nih, ada usah sakit, ada usah sadih. Nang mau sakit ini hidup, nang mau sakitnya kada mau menuntut ilmu. Coba aja menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, duduk ke majelis ilmu. Perhatian dari Allah orang itu. Perhatian dari Allah dapatnya. Bila dapat perhatian, maulah sakit. Kita diperhatikan oleh pejabat, orang itu orang dekat lawan bupati. Maulah sakit. Orang itu orang parak lawan gubernur, maulah sakit. Kecuali bupatinya, gubernurnya pamalar, kadang janji lagi. Amun Allah Ta'ala maulah ingkar janji. Allah Ta'ala maulah menyalahi janji. Kada mau. Yang ketiga, husul kafaratiz dzunub. Hasil kemuliaan berupa terhapusnya dosa dengan semata-mata hadir ke majelis ilmu. Tampainya beristighfar, tampainya minta ampun. Bila orang tu mau menuntut ilmu,
dosa-dosanya Allah akan hapuskan. Nah, ini satu karamat, satu kemuliaan. Rasulullah mengatakan, man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Siapa menuntut ilmu itu adalah kafarat bagi dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah mengatakan. Yang kelima, karamat bagi penuntut ilmu itu adalah husulu itqin nar. Hasil bagi dia karamat kemuliaan berupa bebas dari api neraka. Rasulullah mengatakan, man arada ayyanzura ila utaqa illahi minan nar, bal yanzur ila thalibil ilmi. Siapa hendak melihat orang yang bebas dari api neraka, siapa hendak melihat orang-orang yang Allah merdekakan dari api neraka, bal yanzur ila thalibil ilmi, lihatlah kepada penuntut ilmu. Maka apabila kita dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada kelompok orang-orang yang mau menuntut ilmu, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah ingin membebaskan kita daripada api nerakanya Allah. Karena semua ini sudah ditakdirkan Allah. Kita cuma menjalani apa yang telah diputuskan oleh Allah. Kita cuma menjalani apa yang telah diguriskan oleh Allah. Apa yang sudah kita jalani dan yang akan kita jalani itu semua takdir daripada Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan tiap sesuatu dengan takdir. Semuaan ada takdirnya. Semuaan ada ketentuannya. Semuaan telah ada ketetapannya. Apakah kita termasuk ahli surga? Sudah Allah tetapkan. Atau bukan ahli surga? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ahli surga sudah ada ketentuannya. Ahli neraka sudah ada ketetapannya. Dan semuaan itu ujar Rasulullah, semuaan itu ada tanda-tandanya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Orang-orang yang dicipta untuk surga, Allah mudahkan untuk memperbuat perbuatan yang membawa dia ke surga. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Maka apabila kita ringan hati hendak hadir ke majelis ilmu, hendak hadir ke majelis salawat, hendak hadir ke majelis zikir, syukurin itu, syukuri. Karena itu ada tanda di masa azali Allah sudah memilih kita. Allah sudah menetapkan kita termasuk ahli surganya Allah. Orang yang dahulu-dahulu kada tahu di waktu, kada tahu di akhirat, kada tahu di Allah, sudah berumur tahu di Allah, lalu tak buka hati hendak menuntut ilmu, beribadat, takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, syukur benar orang tu. Berarti orang disayangi Allah Ta'ala, bujur itu. Dia diberi kesempatan menikmati dunia, mulai anum nah sibuk lawan dunia. Tapi dengan Allah Ta'ala sayang, begitu sudah berumur, ditarik Tuhan orang tadi, ditarik Tuhan sehingga dia kembali ke jalan yang diridhai Tuhan. Kemudian lagi yang kelima, husulu karamati kafalati rizqi, hasil kemuliaan dijamin rezeki orang penuntut ilmu tu. Talibul ilmi takaffalallah birizqih. Penuntut ilmu itu Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Di Pamangkih itu para guru-gurunya mulai awal berdiri lebih setengah abad Pamangkih itu sudah. Itu para guru-gurunya tuh kada danang digajinya. Kada danang digaji oleh pengasuhnya. Tapi dengaran jaminan Allah, ujar Rasulullah, penuntut ilmu dijamin rezeki. Mereka hari-hari berkecimpung dengan ilmu. Mereka hari-hari itu dengan ilmu, mengajar, belajar. Naik hajian buat Pamangkih itu. Guru-gurunya sudah berumahan, sudah besi rumah sudah. Lewat mana Allah Ta'ala hendak memberi rezeki? Pada begaji, ayo mengajar 2-3 kali sehari. Kemudian lagi yang keenam,
Thawabu ihya'i sunnah, pahala menghidupkan sunnah Rasulullah. Makanya Nabi, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, lawan aku di surga. Lawan aku di surga. Itu karamat orang menuntut ilmu tuh. Karena ujar Nabi, bu'istu mu'allima. Aku ini dibangkit, diutus sebagai guru, sebagai pengajar. Jadi namun kita hadirkan majelis ilmu, kita pandang guru kita merupakan naib pengganti Rasulullah. Karena sidin dari guru sidin dari guru sidin, terus sampai kepada Rasulullah. Jadi hakikatnya guru itu adalah Rasulullah. Dia hakikatnya, bukan mengatakan si guru itu Rasulullah, ada. Dan itu nang dikatakan innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduh bi sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar, ilmu nang kawa dipertanggungjawabkan karena di akhirat nang sanad ilmunya tersambung sampai kepada Rasulullah. Bila pian mengaji guru siapa kata kuni, bila wani pian murid siapa, sini murid siapa, cari adalah sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Kemudian lagi husulu thawabil jihad fi sabilillah, hasil pahala berjihad di jalan Allah. Mulai kita turun dari rumah sampai ke majelis, boleh ke rumah pulang, itu sama nilainya dan orang yang berperang di jalan Allah. Bila mati syahid, mati diampuni dosa. Kemudian lagi husulu barakatis salihin, hasil keberkahan berkumpul dengan orang-orang saleh. Jadi kita ni hendak berkumpul orang-orang saleh kadang alih kada tulak ke majelis ilmu, tulak sembahyang berjamaah. Maka di antara orang-orang saleh itu ada yang sekali pandangan, bila dia memandang, kita kadang akan celaka selama-lamanya. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Kemudian lagi husulu ridhal malaikah, hasil ridha malaikat, hasil kecintaan malaikat. Orang yang menuntut ilmu tuh mulai rumah sampai ke majelis itu berjalan, apakah di jalan? Gak ada sebenarnya. Itu berjalan di halar malaikat, berjalan di sayap malaikat. Cakap pejabat nang itu tuh karpet merah. Ada kalau pejabat datang, pejabat negara, menteri, presiden siapa datang, nah diurakakan mulai motor sampai ke istana nih, nah ada berjejak di tanah, ada di karpet merah. Itu masih harap penuntut ilmu. Penuntut ilmu berjalan di halar malaikat. Jadi ada orang yang kada percaya, begitu turun pada rumah, nyah mau lohlot, nyah lihat anak majelis, tapi nyah kada percaya hadis itu nah, behimat berjejak, ditakuni kawan apa kami berjejak kayak itu, aku hendak behimat menjejak halar malaikat, nyaman patah halar malaikat, ada lawas kecelakaan patah betis orang itu. Kemudian lagi yang tertinggi adalah husulu ridhallahi azza wa jalla, hasil kemuliaan ridha Allah lawan orang tadi. Waridwanullahi huwa akbar, waridwanullahi akbar, waridwanullahi akbar. Ridha Allah itulah yang terbesar, ridha Allah itulah yang teragung daripada samuan karamat yang disebutkan tadi. Yang Allah ridha lawan kita, maka kita akan selamat dunia dan akhirah. Bila Allah ridha lawan kita, maka kita akan beruntung dunia dan akhirah. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan dalam menuntut ilmu sampai roh kita terpisah daripada badan. Amin ya rabbal alamin.